Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dan juga saya lihat di sini ada mahasiswa juga, mahasiswa Fakultas Ekonomi ya Pak. Ya. Dan sastra Arab. Selamat datang di acara VCT Webex batch 6 di mana di sini saya sebagai host yang akan bertanggung jawab di kelancaran acara program acara dari awal sampai akhir. Untuk moderator akan dipegang oleh Bapak Muman dan untuk presenter akan dipegang oleh Bapak Dr. Uus. Untuk mengefektifkan waktu, saya serahkan kepada Pak Muman. Silahkan Pak Muman sebagai moderator. Halo Pak Muman. Sepertinya ada gangguan sinyal ya, Pak, untuk Pak Muman. Ya. Tadi saya juga sudah coba ngobrol di ini, memang sinyalnya kebetulan lagi jelek. Pak Muman, tapi kita coba. Pak Muman, halo Pak Muman. Pak Muman. Halo Pak Muman. Ya, masih kesulitan ini Pak. Halo Pak Muman. Pak Muman. Sinyalnya masih belum tertangkap. Ini gimana Pak? Saya double. Sudah dihubungi belum Pak Muman ya Pak? Atau sudah Bu, tadi memang sinyalnya jelek banget. Sudah dikirim lewat WA? Sudah. Saya coba di kontak via WA Bu. Gimana Pak Dokter? Iya Pak. Sudah siap? Siap Pak, siap. Bagusnya gimana nih Pak? Untuk slide-nya, timnya? Kebetulan Pak Taufik sebagai host sudah siap barusan Pak. Kemudian Pak Muman barangkali terkendala jaringannya Pak. Jadi mohon izinnya, apakah boleh host merangkap moderator
seperti tadi, Pak? Iya, boleh seperti tadi aja lah dilanjut. Soalnya waktu mulai ini ya, Siap. mulai memakan banyak waktu. Bang, mangga, Pak. Ya, Mangga, Pak Taufik. lanjut saja. Halo, Pak Taufik. Pak Taufik. Ya, halo. Ya. Barusan saya hubungi dulu Pak Muhammad, mohon maaf. Ya. Saya matikan dulu itu. Siap. Memang jaringannya agak parah katanya Pak. Jadi Baik. Pak Muhammad menyerah. Siap. Mangga. Di handle dulu sambil berjalan. Nanti saya lempar lagi ke Pak Muhammad mungkin ya. Siap. Izin Pak Asep dengan Ibu Dini. Silakan lanjutkan. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat puasa juga pada kita semua yang menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan materi yang luar biasa dari Bapak yang sangat luar biasa juga. Mungkin akan saya sebutkan di sini. Beliau adalah Dr. Uus Rustiman, LC M.Hum, agama Islam, kemudian tempat dan tangan lahir. Beliau lahir di Bandung, 7 Agustus 81, masih muda, tapi sudah luar biasa. Beliau sebagai guru bahasa Arab di MA, juga MTS Firdaus Magetan, juga sebagai staf pengajar sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Unpad, kemudian juga sebagai penerjemah resmi dari PT Eastgate International Selipi Jakarta. Pendidikan yang beliau tempuh adalah beliau lulus di Institute of Emirate for Arabic Language and Islamic Studies, dan juga S1 di International Islamic University of Libya Tripoli, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Kemudian beliau S2 di Unpad dengan IPK 3,9 summa cum laude, dan S3 Unpad dengan IPK 4,00. Organisasi yang beliau ikuti yaitu Ikatan Alumni Libya Tripoli atau singkatan IKAL, Komisariat Indonesia, kemudian Dewan Pakar Budaya Priangan Timur di Sumedang, Perhimpunan Penerjemah Indonesia, dan juga Wakil Pimpinan Pesantren Bidang Komunikasi Publik dan Tata Kelola PPI 259 Firdaus Pangalengan. Itu profil dari materi kita kali ini, profilnya yang sangat luar biasa untuk menyingkat atau mengefektifkan waktu. Mari kita dengar bersama-sama pemaparan yang luar biasa dari Pak Uus. Mangga Pak Uus, saya serahkan kepada Pak Uus. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Bidayatan, pertama-tama naskur ilallahi ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah nastatiu an naltaqiya ma'akum. Dengan izin Allah bisa bertemu bertatap muka dalam pikon kali ini. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Pak Taufik yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada kali ini. Yang kedua, kami sampaikan hormat kami kepada tim instruktur pembimbing, ada Bu Nung Hayati yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa hadir, merupakan kehormatan.
Pak Asep juga dan Bu Siti, mohon arahan dan bimbingannya selalu. Dan juga para mahasiswa-mahasiswi Unpad yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa juga merupakan kehormatan buat saya, Syekh Fakih, alumni Azhar Mesir Kairo, yang hadir pada kesempatan kali ini. Beliau juga sebagai peserta VCT 8.3 kalau nggak salah ya, Syekh. Mungkin nanti bisa berkolaborasi. Insya Allah pada kesempatan kali ini, di luar konteks, biasanya rekan-rekan VCT menyampaikan materi terkait VCT skill. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait bedah buku pintar bahasa Arab dalam bisnis. Baik, ikhwan sekalian, Bapak Ibu hebat, ya tadi sudah disampaikan terkait biodatanya. Baik, sebelum disampaikan, saya akan menyampaikan terkait prolog dalam kesempatan kali ini. Prolognya adalah YouTube seorang anak kecil atau keturunan Cina mengikuti audisi bahasa Arab. أين درست اللغة Bapak Ibu العربية؟ kita pada أدرس اللغة العربية في البيت. في البيت. نعم. من علمك اللغة العربية في البيت؟ لدي أستاذ؟ نعم أستاذ في البيت وأدرس اللغة العربية معك معه. مع الأستاذ. لماذا تدرس اللغة العربية؟ لأنني مسلم. Baik, saya tampilkan lagi yang kedua, Bapak Ibu. Anaknya tadi ngomong, lagi kurang sehat. Bagaimana kalau Pak RT aja yang mimpin doa? Wah, maaf deh, saya nggak biasa. Bagaimana kalau situ aja? Suaranya tidak muncul, Pak. Tidak muncul ya? Iya. Paman ente aja, dia kan orang Arab, pasti bisa. Iya, عمي اقرأ الدعاء تفضل. أنا لا أستطيع أقرأ الدعاء يا سعيد لأنني لم أتوب إلى الله Sekarang muncul nggak Pak? وأني أخاف إن دعائي Masih belum. Sepertinya dibesarkan volumenya. آمين. Di-fullkan yang volume komputernya, Pak. نحن نتكلم Oh baik. Di ثم laptop. يقولون آمين Sekarang kedengaran Pak? أستغفر الله العظيم آمين. Belum juga sih. Enggak ya? Masya Allah. Tapi ada teksnya, ada itu ya, Pak. Baik. Gak apa-apa, itu ada. Oke. Bapak Ibu hebat, saya tadi mencoba men-sharing yang pertama adalah urgensi bahasa Arab. Terkait alasannya adalah dari sisi religius, kenapa anak Cina mengikuti dan suka terhadap bahasa Arab. Dia menjawab, li'anani muslim, karena saya seorang muslim. Kemudian foto yang kedua adalah terkait Bajai Bajuri disangkanya berdoa, padahal itu adalah percakapan biasa. Hada laisa kalam, laisa doa, walakin kalam pakot. Itu bukan doa, tapi perbincangan biasa. Namun karena tidak memahami konteks apa yang disampaikan, tidak memahami pembicaranya, maka orang Indonesia menyebutnya adalah doa. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat negara yang menggunakan bahasa Arab itu, ini dilihat ada Northern Africa and the Middle East. Disimpulkan ada 22 negara yang menggunakan bahasa Arab. Puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang menggunakan bahasa Arab. Misalkan di sini adalah Maroko, Algeria, kemudian Tunisia, Libya, kemudian Egypt, Mesir. Itu masuknya adalah wilayah Afrika Utara, Sudan, Niger, Chad, Ethiopia, Somalia. Kemudian di sini ada Iran, Saudi Arabia, Riyadh, Irak, Baghdad, Syria, Damaskus, Turki. Simpulannya ada 22 negara.
Nah, Ibu Bapak sekalian, sekiranya kita memahami bahasa Arab, luar biasa. Kita bisa menghubungkan khususnya dari segi bisnis dengan 22 negara ini. Bapak Ibu sekalian yang hebat, animo masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya bahasa Arab setelah kedatangan Raja Salman ke Indonesia kisaran 2017-2012. Dan ini adalah sebuah kehormatan Raja Salman datang langsung ke Indonesia berhadapan dengan Pak Jokowi tentunya. Nah, kita tahu bahwa visi Saudi Arabia 2030 itu salah satunya adalah memberikan jembatan Raja Salman. Jadi ada semacam kolaborasi khususnya dari segi ekonomi untuk memberikan investasi dan mengajak para pengusaha asal Timur Tengah untuk investasi di negara Asia, khususnya negara Indonesia. Dan ini adalah peluang yang sangat besar sekali. Namun demikian, bahwasanya para investor Timur Tengah dan Raja Salman basicnya bahasa Arab, maka tentu yang dibutuhkan oleh rekan-rekan, khususnya yang menjadi misalkan wasat tijari. Wasat tijari itu adalah mediator, maka tentu sangat penting bahasa Arab ini. Nah, kita lihat misalkan ada sisi penemuan yang lain, jumlah jemaah haji Indonesia dari tahun ke tahun meningkat. Kemudian, nah umroh juga sama, sangat meningkat. Maka Ibu Bapak sekalian, sebuah kewajiban, sebuah anjuran sekiranya, nah ini data ya, bahwa Indonesia termasuk jamaah yang paling banyak. Maka dianjurkan tentunya bahasa Arab sebagai pemegang penting untuk dijadikan komunikasi menjadi sukses antara kedua belah pihak, baik Indonesia ataupun Arab Saudi itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya yang terbatas menyajikan terkait bedah buku bahasa Arab, judulnya adalah Pintar Bahasa Arab dalam Bisnis. Bapak Ibu sekalian bisa dilihat nanti di rosdakarya.co.id, kebetulan diterbitkan oleh Rosda. Dikasih pengantar alhamdulillah oleh Profesor Dr. Insinyur Syarif Hidayat. Beliau pakar guru bahasa Arab, guru besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Nah, secara sekilas isi buku tersebut kalau dilihat Bapak Ibu sekalian, dalam daftar isi ada 14 tentunya. 14 ini tadinya disesuaikan dengan kebutuhan sebagai pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ada mata kuliah Arabic for Business atau bahasa Arab untuk bisnis. Jadi 14 pertemuan, yang duanya adalah UTS dan UAS. Namun demikian, meskipun ini latar belakangnya untuk bahan ajar, namun tentunya ini sangat berguna dan penting sekali, khususnya yang menghubungkan bisnis antara kawasan Indonesia dan kawasan Timur Tengah. Bab pertama itu adalah perkenalan dan sapaan. Jadi bagaimana kita saling sapa, misalkan ahlan wa sahlan, wa marhaban, kaifa halukum, dan sebagainya. Nah, setting bab 1 sampai 14 itu adalah materi, kemudian latihan, kemudian mutiara hikmah. Nah, mutiara hikmah di dalam tiap bab itu diambil dari Al-Quran ataupun hadis ataupun kata-kata mutiara hikmah dari para ulama dahulu. Misalkan dalam bab 1 ini mutiara hikmahnya adalah hadisnya misal man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa in yunsallahu fi atharihi falyasir rahimahu. Nah, konsep bisnis ekonomi dalam hadis ini adalah salah satunya kalau ingin dipanjangkan rezekinya, adanya semacam silaturahim atau networking kalau bahasa hari ini. Kemudian bab yang kedua tentang memperkenalkan diri. Jadi misalkan kita mau memperkenalkan diri dengan penguasa Arab. Sebagai contoh misalkan ismahuli an uqaddimalakum nafsi ismi Usurstiman ana min Indonesia ana min Bandung Jawa Gorbiyah. Demikian bahwa saya sampaikan, saya namanya Usurstiman,
dari Indonesia Jawa Gorbia. Mungkin nahnu nata'aruf bi hadal mazal. Mungkin barangkali bisa berkenalan dalam kesempatan kali ini khususnya dalam bidang al-iqtisadiyah wa tijariyah. Bisa berbicara tentang ekonomi dan bisnis. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang hebat, selanjutnya adalah bab 3 ya. Ya. Apunten sekedap. Bab 3 itu ya. Nah, bab 3 itu kalau di slide itu berbicara masalah pasar buah. Jadi kaifa natakallam bi maqsad gitu ya. Bisuk. Berbicara diskusi di pasar buah, kemudian nanti di al-khadrawat, di pasar sayur, kemudian kurma gitu ya. Nanti di bab 7 ada bab kurma, bab 5 pasar kurma. Jadi kurma dalam bahasa Arab itu macam-macam. Ada sukari, ada ajwa, ada dan sebagainya. Nah, kurma yang paling enak adalah kurma ajwa atau dinamai juga kurma Nabi. Kemudian ada restoran dan sebagainya. Kemudian lanjut nanti bab 7, jadi percakapan bisnis di toko baju gitu ya. Fidukan al-malabis, kaifa, bagaimana kita menawar, bagaimana kita menanyakan misal kam thaman hada, harganya berapa ini, misalkan 10 rial. Nah, kita mencoba untuk diskon, hal minal mungkin takhfid atau taksid dan sebagainya. Apakah bisa misalkan harganya menjadi wahid rial, kita bisa menjadi 1 rial misalkan, sebagainya. Dan orang Arab sangat suka sekiranya kita pintar bahasa Arab. Kemudian nanti di toko baju, yakni al-malabis, kemudian di hotel, di punduk, kemudian bandara al-mator. Bandara itu bahasa Arabnya adalah motor gitu ya. Jadi kalau motor hujan, kalau motor adalah bandara. Nah, kemudian bab 12 ada bank, kemudian bab 13 ada ya money changer dan sebagainya. Kemudian bab ya. Nah, bab 14 adalah istilah-istilah ekonomi kontemporer gitu ya. Nah, itu adalah sekilas terkait isi per bab. Dan kalau Bapak Ibu hebat, bisa ingin lebih mendalami, ingin penasaran, maka lebih baik beli saja ke toko buku, ke tokonya atau ke. Ini adalah salah satu bagaimana membantu kerjasama bisnis antara Universitas Pajajaran dengan Universitas Ummul Qura yang ada di Mekah. Kebetulan mendampingi Ibu Rektor yang baru, Prof. Dr. Rina Indiastuti. Kebetulan kita dipercaya sebagai penerjemahnya. Kemudian ini juga sama dalam suasana bisnis antara Unpad dan Istanbul University. Ya, kemudian ini adalah sama juga dalam rangka bisnis. Wasilanya bahasa Arab bisa mendampingi Dubes Indonesia untuk Libya pada waktu itu, membantu melakukan dengan kawasan Timur Tengah. Kemudian juga ini kita memandu bisnis antara Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia dengan Menteri Pemuda Olahraga Libya. Waktu itu Bapak Ade Aksa Daud kalau tidak salah. Kemudian ini juga sama membantu dalam rangka bisnis. Jadi sesungguhnya bahasa Arab itu bisa sebagai al-wasat at-tijari atau mediatornya. Nah, ini juga sama kedatangan delegasi dari Arab Saudi, dari Kementerian Zakat dan Wakaf. Ini adalah selidik ya. Nah, Bapak Ibu, barangkali itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf sekiranya banyak kekurangan, khususnya dalam segi penyampaiannya. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali pemaparan dari bedah buku ini, Pak Uus. Luar biasa. Memang di sehari-hari kita apalagi untuk bergaul dengan orang-orang yang dari Arab Saudi ataupun yang berbahasa Arab, memang itu sangat diperlukan sekali. Dan saya juga ada pengalaman nih, kebetulan anaknya Uwa itu kakak sepupu. Dia di Banten juga seperti itu, Pak. Pernah suatu ketika ada kedatangan orang Arab dan ternyata tidak ada yang bisa bahasa Arab. Kebetulan beliau juga lulusan Gontor dan dia masuk dan dia yang bisa untuk berbicara dengan itu, dan sekarang dia diangkat jadi tokoh di daerah Banten tersebut. Masya Allah. Gara-gara dia bisa bahasa Arab. Ini pentingnya juga ya Pak, penting bahasa. Dan beliau juga sekarang dipercaya menjadi wakil rektor UIN Banten ya Pak. Masya Allah. Beramal dari bahasa Arab itu. Luar biasa. Jadi pemaparan yang Bapak sampaikan itu memang luar biasa juga, dan memang poin-poin di buku tersebut memang itu untuk percakapan sehari-hari bagus ya Pak. Apabila kita mau nanti umroh atau apa kan, kita bisa tawar-menawar juga ya. Bisa menekan harga ya Pak. Ya itu mungkin barangkali dari Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai materi ini, silahkan di chat atau langsung juga tinggal diklik itunya mic-nya. Silakan kalau ingin berbicara langsung, nanya langsung silakan ditunggu. Atau barangkali Pak Fakih tadi ya, Pak Fakih itu. Topik, halo, Pak Topik, suara saya ada nggak? Oh iya, Pak Muman, ada. Ada, sekarang jelas? Jelas, ya. Ya, alhamdulillah. Ya, mangga Pak Fakih. Baik, Pak Fakih. Barangkali nabda wa natakallam bil lughatil Arab. Saya sudah. Pak Taufik, kebetulan Pak Fakih ini alumni Azhar Mesir, Universitas Kairo nih, Universitas Azhar. Ya. Silakan Pak Fakih. Ini orang-orang tempat suku nih. Ya, ini orang-orang hebat nih. Kita hanya bisa kita cuma bisa ngomong aja Pak Taufik. Mereka ngomong bahasa Arab, kita diam aja dia. Nanti saya coba terjemahkan Pak Muman. Siap. Silakan Pak Fakih. Ada yang ingin disampaikan mungkin sesama alumni ini. Halo Pak Fakih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. كيف حالكم أنتم شيخ؟ كنت مشتاق شديد إليكم، زمن لم نلتقي معكم ما شاء الله، مشتاق شديد شيخ. الحمد لله، أنا أشعر بالسرور جدا بلقائك. وكذلك أنا والحمد لله أنا أستفيد منك كثيرا في هذه البرنامج. في الحقيقة لا يوجد سؤال cek saya. Halo? Ya. Mangga dilanjut. Ini sinyalnya agak bermasalah. Tapi sekarang udah jelas ya. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khairan atas ilmu yang disampaikan. Wa iyyakum. Ini masya Allah ya. Masya Allah banyak manfaat yang bisa diambil, terutama bagi saya pribadi mungkin ini menjadi
apa ya, motivasi tersendiri ya, motivasi tersendiri. Mudah-mudahan ke depan kita pun bisa menghasilkan karya seperti Syekh Uus ini. Ya, ini Pak Moderator, sebetulnya tidak ada yang ingin ditanyakan sebetulnya, cuman ini kayaknya tadi kepijit resen jadi ketempuhan saya. Sekalian Insya Allah saya tidak mengerti. Silakan. Iya, iya. Ya, itu ada pertanyaan di chat. Sepertinya silakan boleh direspon oleh narasumber yang luar biasa. Oh ya, ada pertanyaan ini dari Pak Rija ya. Cara cepat belajar bahasa Arab. Cara cepat belajar bahasa Arab itu metode seperti apa? Ya, Pak Us. Baik. Terima kasih Pak Taufik dan Pak Mu'man. Yang pertama terima kasih kepada Syekh Fakih. Beliau guru saya. Luar biasa, beliau alumni Azhar. Tawadu banget, padahal saya muridnya beliau. Syukron Syekh. Yang kedua terkait Fariza. Fariza Rizmanwar, kebetulan tetangga nih Pak Taufik. Beliau dari SMA PGRI Penjaringan. Jadi jarak saya ke beliau mungkin 5 menit gitu ya. Dan alhamdulillah bisa berpartisipasi dalam kesempatan kali ini. Pertanyaan yang sangat menarik, bagaimana cara cepat belajar bahasa Arab itu? Metodenya apa? Berbicara masalah metode, sesungguhnya banyak metode itu. Ada yang namanya metode langsung ataupun metode lebih kepada membaca atau lebih kepada menulis dalam bahasa Arab dan lain sebagainya. Tetapi intinya untuk cepat belajar bahasa Arab itu saya menyarankan lebih kepada al-manhaj al-mubashir. Al-manhaj itu metode, al-mubashir itu adalah secara langsung. Jadi misalkan Pak Riza mau belajar bahasa Arab gitu ya, lebih baik memakai metode langsung bercakap. Misalkan Pak Riza datang ke rumah di Babakan Laksana Pangalengan, ataupun saya diundang oleh Pak Riza gitu ya. Nah, kita sistemnya ada lebih cepat, Pak. Misalkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, ahlan bik, kaifa halukum, alhamdulillah bi khairin, masmuka, ismi dan sebagainya. Jadi Pak Rija belajar misalkan langsung melafalkan dan langsung praktek. Misalkan ahlan wa sahlan oleh Pak Rija, ahlan wa sahlan juga. Nah, kemudian diikuti secara berulang-ulang dan cara itu sangat cepat sekali. Pengalaman dulu dengan rekan-rekan baik dari Afrika, khususnya dari Rwanda. Basic orang Rwanda ini tidak ada sama sekali, bahkan alif ba'ta-nya juga sama sekali tidak paham gitu ya. Tetapi pergerakan cepat dia bisa belajar bahasa Arab itu sangat luar biasa. Salah satunya adalah satu keberanian rekan dari Afrika ini tidak malu untuk menanyakan misalkan ahlan wa sahlan itu apa. Terus yang kedua, dia langsung praktek. Nah, 1 hari belajar, 2 hari biasa beliau fasih berbicara bahasa Arab. Dan metode ini barangkali Pak Riza bisa diaplikasikan. Oke, mudah-mudahan tidak puas Pak Riza ya. Diantar silaturahimnya Pak Riza. Ya. Atur nuhun Pak Taufik. Ya, itu mungkin Pak Riza. Ya, itu mungkin Pak Riza dibiasakan berarti ya Pak Us. Yep. Atau diberanikan. Kalau bahasa Inggris kan berani speak up lah. Ayo, betul. Jadi kalau bahasa Arab kita juga takut salah mungkin ya Pak. Kalem. Oh gitu ya? Iya. Halo? Itu kalau solusinya nih Pak, nyambung juga dengan Pak Riza, solusinya kalau tidak ada lawan bicara itu bagusnya seperti apa itu? Baik, hari ini
kita dihadapkan dengan era digitalisasi atau era 4.0, maka secara otomatis digital itu tersambung. Ada media yang sangat bagus sekali, yaitu YouTube. Nah, di dalam YouTube itu banyak sekali konten-konten terkait pembelajaran bahasa Arab. Nah, Pak Taufik dan Bapak Ibu hebat, itu bisa, gitu ya. Meskipun kita posisinya pasif, tetapi yang paling penting adalah listening. Dalam bahasa Arab itu, hari ini dikembangkan ada 4 kompetensi yang disarankan untuk dipelajari. Barangkali hampir sama bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan sebagainya. Khususnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu yang pertama adalah listening atau simaah, mendengar, kemudian kalam, speaking, sama, kemudian kitabah, menulis, writing, kemudian yang terakhir adalah qiraah. Qiraah adalah membaca atau reading. Nah, 4 kompetensi itu dalam pembelajaran bahasa Arab itu dikembangkan sekarang. Nah, salah satunya adalah bagaimana melatih listening ini, simaah ini. Nah, caranya adalah salah satunya lewat YouTube. Itu sangat bagus sekali. Dan kalau sudah dipahami via YouTube, maka nanti bisa, misalkan saya membantu sebagai wasilah untuk berbicara langsung. Jadi Chastisius, ahlan wa sahlan, kaifa halukum, dan lain sebagainya. Insya Allah kita bantu rekan-rekan dan ibu. Ya, insya Allah gratis lah ya, insya Allah. Siap. Memang luar biasa loh. Ya, maaf nih sinyalnya lewat. Barangkali dari para mahasiswa atau mahasiswi yang ingin menanyakan mengenai bedah buku ini, kita ada waktu sekitar 7 menit lagi, 8 menit lagi. Mangga, mahasiswa ataupun Bapak Ibu guru. Kalau dulu Bapak awalnya tertarik dengan bahasa Arab itu gimana, Paus? Sampai berdalam bahasa Arab itu dan sampai kuliah di. Oke, lanjut. Sudah saya ada kan, Pak? Ya, Muhammad. Sudah ada sekarang? Sudah, Muhammad, sudah ada. Suaranya dari tadi, aduh. Yes. Itu kalau seperti itu gimana itu, Pak? Awal tertariknya itu dengan bahasa Arab gitu. Ya, mungkin yang pertama takdir ya, Pak ya. Ketertarikan terhadap bahasa Arab tentunya hampir sama apa yang tadi diwakili oleh anak dari Cina tentunya yang pertama itu ya. Jadi tadi dalam audisi anak Cina itu usia 7 tahun, tapi subhanallah luar biasa sangat fasih sekali dalam melafalkan bahasa Arab itu gitu. Misalkan dulu di kawasan Timur Tengah saya bertemu anak usia 2 tahun, 3 tahun tapi fasih bahasa Arab, itu wajar. Wajar karena memang itu adalah ibunya demikian bahasa Arab. Tetapi ketika anak Cina ini 7 tahun tapi fasih bahasa Arab, itu sangat luar biasa. Nah, yang menarik itu adalah ketika ditanya limadza anta tuhibbu wa turidu an tata'allam lughatul arabiyyah. Kenapa wahai kamu suka senang berbicara bahasa Arab? Nah, jawabannya sama. Li'annani muslim. Kenapa saya belajar bahasa Arab? Karena adalah muslim. Nah, makanya hari ini ketika ditanya khususnya barusan dari Pak Taufik, kenapa suka bahasa Arab? Jawabannya itu, Pak. Saya terhanyut dan terhentak jawaban anak Cina itu, Pak. Li'annani muslim, karena saya adalah muslim.
Kemudian bahasa Arab itu Al-Quran dan Rasulullah SAW itu tidak bisa dipahami illa bilughatil arabiyyah. Kita tidak bisa memahami bahasa Al-Quran dan bahasa hadis kecuali kita memahami bahasa Arab itu. Misalkan sekarang ada Mbah Google penerjemah yang bisa menerjemahkan. Tapi dari segi zauk, ada istilahnya bahasa Arab itu zauk. Zauk itu adalah cita rasa bahasa Arab. Cita rasa bahasa Arab itu bisa diperoleh sekiranya kita mempelajari bahasa Arab itu. Dan bahasa Arab itu ada 12 disiplin ilmu. Kalau ingin fasih, yaitu yang pertama nahwu sorob. Kemudian kalau kita ingin mengindahkan bahasa Arab itu ada disiplin ilmunya ada 3. Tergabung dalam balaghah, ada bayan, ada badi, ada ma'ani. Nah, dalam Al-Quran sebagian besar menggunakan bahasa balaghah, bahasa gaya bahasa. Misal iyyaka na'budu. Nah, iyyaka na'budu itu mestinya adalah na'budu iyyaka. Na'budu iyyaka itu posisinya subjek, predikat dan objek. Tetapi si objek itu didahulukan menjadi iyyaka na'budu. Nah, kalau misalkan na'budu iyyaka, na'budu itu kami beribadah iyyaka kepada engkau. Nah, engkau di sini tafsirannya luas, bisa kepada Allah, bisa kepada Mbah Jamrong dan sebagainya. Tetapi Al-Quran membuat semacam batasan, si objeknya itu didahulukan menjadi iyyaka na'budu, hanya kepada engkau lah ya Allah kami beribadah. Nah, bahasa Al-Quran itu semisal dulu Pak Taufik ketika mau menikah dengan istri sekarang gitu ya. Bahasa yang digunakan itu tentunya bukan aku mencintaimu, tapi menggunakan hanya engkau yang aku cintai. Nah, bahasa Al-Quran. Ya, kalau aku mencintaimu, nahmu di sini bisa menjadi Aisyah di Pangalengan, Aisyah di Ciwidey dan sebagainya. Tetapi ketika menggunakan bahasa Aisyah, hanya Aisyah yang aku cintai. Itu dibatasi bahasanya hanya Aisyah. Nah, iyyaka na'budu itu hampir sama seperti itu. Hanya kepada engkau lah ya Allah kita beribadah. Ada semacam tauhid. Maka ketika Al-Fatihah ini beres, sebetulnya kita bergantung kepada Allah. Dan itu bisa dipahami teks, tafsir, cita rasa bahasanya, sekiranya kita paham bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu sebuah kemestian, kewajiban, khususnya kita sebagai Muslim harus bisa bahasa Arab. Insya Allah. Dan kita siap bantu, Pak. Baik, pemaparan yang sangat luar biasa. Ini mengingat 2-3 menit lagi. Baik, mungkin bisa Bapak simpulkan? Bapak. Ya, 3 kata saja, Pak. Bahasa Arab itu mudah. 3 kata ya, bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab mudah. Bagi yang ngerti ya, Pak. Bagi yang bisa. Bagi yang bisa, insya Allah. Alhamdulillah. Kita nanti kalau ingin belajar lebih lanjut atau sharing juga bisa nanti menghubungi arah hubung di nomor Bapak ya Pak. Iya Pak. Atau mungkin ada yang ingin Bapak kursus juga ya Pak, buka kursus juga ya. Ya Pak Taufik bisa ke sini ke Markas Faisal Institute, ataupun terima kasih Bu Nung, Pak Asep dan Bu Siti yang memfasilitasi ikut Pikon ini, sehingga secepatnya saya tergerak untuk menjadi YouTuber dan membuat channel YouTube khusus kursus bahasa Arab. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Mantap Bapak. Bapak Ibu dan juga para mahasiswa, alhamdulillah pemaparan bedah buku kali ini oleh Bapak Dr. Uus Rustiman Elsi Engkum berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah kita mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat, dan pentingnya kita selaku umat Muslim, selaku umat Islam untuk belajar bahasa Arab.
Tadi seperti kata Bapak Dokter, malu beliau terinspirasi oleh anak Cina yang mengatakan bahwa kenapa ingin belajar bahasa Arab karena saya seorang Muslim. Kita juga harus malu, dan itu mudah-mudahan ini jadi motivasi kita untuk bisa belajar bahasa Arab ya, minimal di percakapan dulu, mungkin nanti lanjut ke ilmu alat mungkin ya Pak, yang agak sulit ya, ilmu alat. Tapi pada prinsipnya kata yang sudah bisa nih, bahasa Arab itu mudah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya lemparkan kembali kepada host. Umuman, mangga. Ya, terima kasih. Maaf, sebelumnya Mangga saya dulu Pak. Ada suara saya? Ya, ada pengumuman. Iya. Terima kasih pemaparan yang menarik. Untuk mempersingkat waktu, saya tutup aja dari kami untuk sesi 2.